Assalamualaikum. Selamat siang Pak Danar selaku dosen mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman dan teman-teman yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Taufikul Ihsan dengan NIM 176, Rio Hermawan dengan NIM 177, Fani Fadila dengan NIM 178, Rifda Kurniandari dengan NIM 179, Bagus Prabowo dengan NIM 180. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi presentasi tentang perbanyakan dan penyebaran gulma. Pemaparan pertama akan disampaikan oleh Saudara Ihsan. Perbanyakan gulma. Next. Perbanyakan gulma secara generatif. Perbanyakan gulma dapat dilakukan secara generatif dan vegetatif. Perbanyakan secara generatif yaitu perbanyakan yang melalui proses perkawinan antara dua tanaman induk yang terpilih melalui organ bunga pada salah satu induk, kemudian terjadi penyerbukan dan menghasilkan buah dengan kandungan biji di dalamnya. Perbanyakan dengan generatif dapat dilakukan melalui biji dan spora. Perbanyakan gulma dengan biji, yaitu sebagian besar gulma berkembang biak dengan biji dan menghasilkan jumlah biji yang sangat banyak, seperti biji Amaranthus spinosus, Cynodus dactyloN, Eragrostis, amabilis. Biji-biji gulma dapat tersebar jauh karena ukurannya kecil, sehingga dapat terbawa angin, air, hewan, dan juga sebagainya. Dengan demikian penyebarannya juga lebih luas. Adapun terdapat bulu-bulu atau rambut halus yang menempel pada biji, sehingga biji ini mudah diterbangkan oleh angin seperti pada biji Emilia soncifolia, Vernosia sp, dan lain-lain. Perbanyakan gulma dengan spora. Ada beberapa gulma yang dapat berkembang biak dengan spora, di mana spora ini jika telah matang dapat diterbangkan oleh angin. Contoh gulma ini kebanyakan dari paku-pakuan seperti Neprolepsis biserata, Lycopodium sp. Selain itu, perkembangbiakan secara spora terjadi pada pakis-pakisan, misalnya pada Cycloscorus aridus. Next. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan tanpa perkawinan. Perkembangbiakan secara vegetatif merupakan prinsip perkembangbiakan secara vegetatif sulit dikendalikan, karena banyak memiliki organ vegetatif dorman di dalam tanah. Perkembangbiakan vegetatif yang pertama yaitu stolon atau geragi. Stolon adalah batang yang menjalar di atas tanah yang mengalami perubahan bentuk dan penambahan fungsi. Batang terdiri atas nodia yang beruas dan setiap nodia akan tumbuh calon tunas yang akan menjadi gulma baru. Contohnya yaitu gulma gerinting atau gerintingan, Cynodon dactylon, dan bayam dempo. Kemudian perkembangbiakan dengan rizoma atau rimpang. Rizoma adalah modifikasi batang tumbuhan yang menjalar di bawah tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Rimpang merupakan alat perkembangbiakan dan juga tempat penimbunan zat makanan cadangan. Batang berbentuk tabung, mempunyai buku, ruas, dan tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah. Contoh yaitu ilalang atau Imperata cylindrica. Kemudian perkembangbiakan dengan umbi. Dibagi menjadi dua, yaitu umbi batang dan umbi akar. Umbi batang yaitu pangkal batang yang membengkak dan mempunyai mata tunas. Umbi itu merupakan penjelmaan dari batang. Contohnya yaitu Typhonium sp. Kemudian umbi akar, yaitu ujung dari rizoma yang membengkak dan merupakan cadangan makanan, serta mempunyai tunas ujung. Umbi tersebut merupakan metamorfosis dari akar. Contoh yaitu Cyperus rotundus. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis memperlihatkan susunan yang berlapis-lapis, terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging. Alat perkembangbiakan adalah bagian umbi yang menyimpan zat makanan cadangan.
Batang hanya merupakan bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis. Di antara lapisan tersebut terdapat tunas yang dapat tumbuh atau batang memendek mempunyai lapisan berdaging. Contohnya yaitu bawang-bawangan atau Allium pineata dan bunga bakung. Yang selanjutnya yaitu umbi lapis palsu. Batang yang gemuk, pendek, berdaging, dan terdapat dalam tanah yang dilapisi daun yang mereduksi menjadi sisik dan terdapat tunas yang tumbuh. Contohnya yaitu cangkir emas. Selanjutnya yaitu runner. Proses perkembangbiakan gulma dengan runner yaitu stolon yang internodianya sangat panjang membentuk tunas pada ujung. Batang yang tumbuh di ketiak daun pada dasar tajuk dan menjalar di permukaan tanah. Contohnya yaitu tapak limau dan Eichhornia crassipes. Yang selanjutnya yaitu penyebaran gulma. Penyebaran gulma dengan kekuatan sendiri. Penyebaran biji atau masuknya gulma ke wilayah baru bersamaan dengan benih tanaman yang kotor, tercampur benih gulma yang sulit dibersihkan. Namun saat ini hampir tidak nyata karena adanya benih bersertifikasi yang dipasarkan. Jenis gulma dari famili Leguminosae mampu melakukan aktivitas sendiri yang menyebarkan keturunannya melalui biji. Biji Leguminosae yang telah masak menyebabkan polong pecah sehingga biji terlempar keluar. Misalnya Mimosa pigra dan Crotalaria juncea. Penyebaran gulma dengan bantuan alam. Angin. Penyebaran dengan bantuan angin dapat mencapai jarak yang sangat jauh. Penyebaran dengan cara ini terjadi pada jenis gulma yang memiliki biji serta dilengkapi alat untuk penyebaran. Misalnya Imperata cylindria, Eupatorium odoratum. Air. Penyebaran semacam ini banyak terjadi pada gulma air. Aliran air dapat membawa biji gulma menyebar ke tempat lain. Misalnya Eichhornia crassipes, Setaria viridis. Penyebaran gulma dengan bantuan hewan. Penyebaran oleh hewan disebut juga zookori, merupakan pemencaran dengan bantuan hewan. Pengaruh zookori terlihat pada peningkatan kecepatan penyebaran hewan sebagai perantara penyebaran biji. Cara penyebaran ini dapat dibedakan menjadi ornitokori, chiropterokori, entomokori, dan mammokori. Ornitokori. Penyebaran ini terjadi dengan perantara burung. Biasanya biji tanaman ini tidak dapat dicerna dan akan keluar bersama kotoran burung. Contohnya beringin, talok, dan benalu. Penyebaran ini terjadi dengan perantara burung. Biasanya biji ini tidak dapat dicerna dan akan keluar bersama kotoran burung. Contohnya beringin, talok, dan benalu. Chiropterokori. Chiropterokori merupakan penyebaran dengan perantara kelelawar, seperti codot dan kalong. Tumbuhan yang penyebarannya seperti ini, buahnya berdaging dan dapat dimakan oleh kelelawar. Contoh, jambu biji, pepaya. Entomokori. Entomokori penyebaran ini terjadi dengan perantara serangga. Biasanya terjadi pada tumbuhan berbiji kecil dan berlemak, misalnya wijen dan tembakau. Mammokori. Penyebaran ini melalui bantuan hewan menyusui, luwak. Selain burung, semut, atau manusia, penyebaran mammokori dibagi menjadi dua, yaitu endozoik, yang cara penyebarannya melalui feses hewan yang memakan buah tumbuhan tersebut, misalnya pada biji kopi, arbei, jambu biji, delima. Exozoik,
Cara pemencarannya melalui biji yang melekat pada bulu-bulu binatang. Penyebaran gulma dengan bantuan manusia. Antropokori merupakan penyebaran biji dengan perantara manusia. Tumbuhan yang memencar dengan cara ini dapat menyebar pada area yang sangat luas. Pemencaran cara ini dapat dibedakan sebagai berikut. Penyebaran dengan bantuan manusia. Secara sengaja, penyebaran tumbuhan terjadi sesuai dengan kepentingan manusia terhadap tumbuhan tersebut. Contoh, kopi dan kelapa sawit. Penyebaran dengan bantuan manusia disebabkan bercocok tanam. Pertumbuhan gulma dan luas penyebaran di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan tempat gulma tersebut tumbuh, praktek bercocok tanam, dan juga jenis tanaman pangan yang ada. Penyebaran gulma dengan bantuan manusia tidak disengaja. Penyebaran biji ini terjadi karena tanpa sengaja terbawa, namun masih berkaitan dengan aktivitas manusia. Contohnya biji rumput-rumputan yang menempel pada baju atau celana di saat melewatinya. Penyebaran dengan bantuan manusia antar kontinental. Faktor yang mempengaruhi penyebaran gulma seperti jenis tingkat, kesuburan, ketinggian tempat, keadaan tanah, dan habitat yang berperan dalam membatasi pertumbuhan dan penyebaran gulma. Demikian materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.